kemudian oke, terima kasih telah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Ya santai aja, nggak usah terlalu reaktif, nggak usah bikin drama di sosial media, bikin story nangis-nangis atau apa, kan nggak perlu seperti itu. Tapi yang paling ini sih, yang paling penting buat saya sih ini apa, hujatan-hujatannya itu, fitnah-fitnah itu nggak ada yang benar. Jadi saya sih nanggepinnya santai. Setahun gunting pita kira-kira masuk akal nggak? Tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Mas Agus Harimurti Yudhoyono sudah orangnya muda, ganteng, pinter, kalau berpakaian juga rapi dan celing. Sampai saat ini saya selalu merasa masih jauh sekali kalau urusan kerapian, berpakaian. Saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024. 2024 ngapain? Ya segala macam kan nggak benar, itu ya kita tanggepin dengan santai lah, yaitu lucu-lucuan aja sih. Dan ingat, selama 10 tahun dulu, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Saya ini seorang Demokrat. Ciri-ciri seorang Demokrat itu kan bisa menjadi pendengar yang baik, yang menghargai pendapat-pendapat orang lain. Ya enggak? Yang menghargai perbedaan-perbedaan tanpa menjadikannya sebagai sumber permusuhan. Rakyat juga membandingkan kehidupan mereka dulu dengan sekarang, betul? Intinya apa? Rakyat merindukan siapa? SBY dan kepemimpinan dari partai. Di era saya juga kita bangun besar-besar. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Satu persatu, pemeran iklan itu sekarang telah menjadi tersangka, bahkan ditahan. Kebetulan atau tidak, hampir semua tokoh di iklan Partai Demokrat itu akhirnya terkait dalam dugaan korupsi. Rakyat merindukan siapa? SBY dan kepemimpinan dari partai. Era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang bernilai 2,5 triliun itu mangkrak akibat KPK menemukan kasus korupsi. Semak belukar dan ilalang menjulang tinggi tumbuh hampir di setiap sudut gedung yang belum jadi. Tak salah, sejumlah netizen menyindir Hambalang seperti rumah hantu terbesar di Indonesia. Salam pembaharuan. Saudara, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka memberikan respon saat ia dibanding-bandingkan dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Perbandingan Gibran dan AHY itu buntut dari aksi AHY membandingkan kinerja SBY dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Lah ngopo ditanggapi, nek aku membanggakan diri sendiri. Nggak tahu warga menilainya seperti apa, katanya kepada tribunsolo.com pada Senin 19 September 2022. Gibran mengaku dirinya dan AHY berteman baik, namun sudah lama tidak bertemu. Hubungan baik banget, suwe banget orang ketemu, lama nggak ketemu, aku sama dia. Bahkan ayah dari Jan Etes Sri Narendra itu memuji karir AHY yang lebih tinggi darinya. Aku iki sopo, aku guru wali kota, beliau ketua umum, beda level, aku di level terendah. Aku ini siapa toh? Aku hanya wali kota, beliau ketua umum, beda level, aku di level terendah, kata Gibran. Beliau di atas saya, lebih senior, ketua umum, paparnya. Menurut Gibran, AHY sudah memiliki lebih banyak pengalaman dibandingkan dengan dirinya. Beliau lebih pengalaman di TNI, bebernya. Gibran juga enggan menanggapi pernyataan AHY yang menyinggung kinerja Jokowi yang hanya menggunting pita dari presiden sebelumnya. Ia tanya saja sama Mas AHY, aku ratau ngomentari, aku santai aja, tutur Gibran. Banyaknya yang membandingkan kinerja SBY dan Jokowi, Gibran menilai itu hal yang bagus. Ya rapopo toh, malah api.
Ya nggak apa-apa toh, malah bagus, ucapnya. Mengenai kinerja, Gibran lebih menyerahkan kepada masyarakat untuk menilainya. Biar masyarakat yang menilai, pungkas Gibran. Seperti diketahui sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan jika saat ini masyarakat pada merindukan kepemimpinan ala Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Partai Demokrat. AHY menyampaikan hal itu dalam pidato pembukaan dalam rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center pada Kamis 15 September 2022. Pada mulanya, AHY mengajak para kader Demokrat untuk terus menggelorakan semangat perubahan dan perbaikan. Dan kalau rakyat ingin perbaikan dan perubahan, mohon doa restu bagi Partai Demokrat. Ini narasi kita. Gelorakan semangat ini sampai 2024 ini. DPD siap, DPC siap, siap. Bersama-sama kita bisa, kata AHY. Ia melanjutkan, rakyat membandingkan kehidupan saat ini dengan era SBY menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2004 hingga 2014. AHY mengklaim rakyat merindukan kehidupan saat SBY menjadi presiden. Rakyat juga membandingkan kehidupan mereka dulu dan sekarang. Dulu mah begitu, sekarang intinya apa? Rakyat merindukan siapa? SBY dengan kepemimpinan dari Partai Demokrat, ujar AHY. Insya Allah, jangan kecewakan rakyat, imbuhnya. AHY lantas menjelaskan, kerinduan yang dimaksud saat ini yakni terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Menurut AHY, pendapat per kapita rakyat Indonesia saat itu meningkat hingga 3,5 kali lipat. Ini income per kapita, artinya masyarakat kita semakin sejahtera saat itu, ucapnya. Kita lihat juga angka kemiskinan, bagaimana saat itu, 8,6 juta orang keluar dari kemiskinan. Angkanya menurun 5,8%, setiap peningkatan 1% pertumbuhan ekonomi akan membuka 2 juta lapangan pekerjaan, lanjut AHY. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY juga meminta kader-kadernya agar tidak pura-pura menangis. Demokrat tidak boleh menangis, Demokrat tidak boleh pura-pura menangis. Yang menangis rakyat, kata AHY saat memberikan sambutan pada Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta Convention Center pada Kamis 15 September 2022. Karena itu, AHY meminta para kader Demokrat untuk berdaya membantu masyarakat kecil. Kalau anggota dewan saja nggak kuat, apalagi rakyat kita yang di bawah, ujar AHY. Ia lalu mengajak seluruh kader Partai Demokrat untuk terjun langsung menemui masyarakat. Ini kita temui setiap saat, masyarakat membutuhkan bantuan, dukungan dari kita semua, ungkapnya. Sebelumnya, juru bicara DPP Demokrat Herzaki Mahendra Putra mengatakan pihaknya akan menyampaikan hasil Rapimnas ke calon mitra koalisinya di pemilihan presiden 2024 mendatang. Nanti tentunya hasil kesepakatan di internal ini akan dibuat juga diskusi dengan teman-teman calon mitra koalisi, kata Herzaki. Herzaki mengatakan hal itu juga akan dibahas dalam rapat Majelis Tinggi Partai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART. Jadi salah satu pertimbangan utama sehingga nanti kita akan bawa juga teman-teman calon mitra koalisi, ujarnya.